Saya ke Kabupaten Gorontalo. Pak Haryanto Manan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati seluruh para narsum pada hari ini. Ya, saya hormati Presiden Forum Demokrasi Senior Pak Haji Adan Dambea dan mantan dosen saya Pak Ilyas. Izin Pak berada di depan Pak. Seluruh Bapak Ibu politisi, pemerhati LSM yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf. Yang pertama, bahwa sampai dengan saat ini saya pribadi menganggap bahwa WTP adalah sesuatu yang super. Saya mungkin berbeda dengan Bapak Ibu sebagian. Bahwa WTP adalah sebuah sistem untuk mengevaluasi tata kelola keuangan selama setahun. Dan itu wajib dilakukan. Sebab dievaluasi saja banyak hal yang muncul. Bagaimana ketika kita menganggap WTP biasa-biasa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kriteria WTP telah ditetapkan oleh undang-undang. Kesesuaian dengan SAP yang dimaksud dalam satu kriteria WTP itu tidak main-main Pak. Dia harus memastikan pencatatan angka-angka itu benar-benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kesesuaian tersebut termasuk definisinya, pengakuan, pengukuran nilai rupiah dari suatu transaksi. Jadi kalau ada analogi dari Pak Senior tadi, korek api 100, anggarkan 100 dan 100, saya kira tidak demikian. Karena memang kriteria yang ditetapkan itu benar-benar memiliki tahapan yang final. Yang kedua adalah sisi kepatuhan. Kepatuhan dimaksud adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Benar anggaran korek api 100. Tapi pada saat orang membelinya juga dengan pertanggungjawaban 100, BPK tidak hanya akan melihat bentuk pertanggungjawaban. Tetapi akan membuktikan kebenaran pertanggungjawaban. Kewajaran pertanggungjawaban. Dia harus cross check di mana tempat belinya. Sampai ke sana. Jadi tidak hanya sekedar mengolah data yang ada, tetapi investigasi lapangan juga dilakukan. Tapi sampel ya? Iya, tapi memang sifat pemeriksaan BPK seperti yang disampaikan oleh senior kita tadi, Pak Musi, masih bersifat sampling. Iya. Yang ketiga, sistem pengendalian intern. Outputnya harus tercapai, efektif, efisien tidak pengolahan keuangannya. Dan terakhir adalah kecukupan pengungkapan, ini bentuk daripada sebuah transparansi. Nah, mari kita kaitkan dengan apakah kalau sudah WTP tidak korupsi? Nah, tentu tidak hanya sekedar menjawab tidak dan ya. Tapi mari kita lihat apa faktor yang menyebabkan korupsi. Kemudian kita combine dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPK. Kalau kita melihat pendapat para ahli dan para pakar yang sudah sangat viral tentang faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, itu di sana ada yang disebut dengan keserakahan, di sana ada yang disebut dengan kebutuhan, di sana ada yang disebut dengan kesempatan, dan terakhir di sana ada yang disebut dengan pengungkapan. Kalau kita sandingkan, maka kita akan peroleh ada dua faktor utama korupsi yang bisa diminimalisir dengan proses pemeriksaan yang melahirkan opini WTP. Yaitu kesempatan dan pengungkapan. Sebab keserakahan dan kebutuhan itu bagian daripada internal pribadi masing-masing. Tapi kesempatan dan pengungkapan
justru dapat diminimalkan dengan proses pemeriksaan oleh BPK. Saya mungkin mau menganalogikan, Pak, bahwa WTP atau opini WTP itu ibarat pagar dan rumah yang dibangun sekokoh mungkin untuk menghindari terjadinya pencurian. Pagar yang kokoh, rumah yang kokoh, itu akan memberi ruang gerak sempit buat pencuri dalam melakukan aksinya. Tapi bukan berarti pencuri tidak bisa masuk di rumah yang kokoh dan pagar yang kokoh. Tetapi meminimalisir ruang gerak pencuri itu bagian daripada proses untuk mendapatkan opini WTP. Tapi kalau setiap saat ada pencurian, wah rumahnya. Sudah itu evaluasinya setiap tahun, Bang. Bahaya yang bangun rumah itu kalau. Nah, saya juga tidak bersepakat jika WTP dalam rangka mengejar reward. DID itu cuma bonus. Tapi pada prinsipnya bahwa daerah yang sudah memperoleh opini WTP, maka selayaknya tata kelola keuangannya telah dianggap baik. Karena banyak hal. Saya kurang lebih 21 tahun berada di Badan Keuangan. Berawal dari bagian dan sampai saat ini sudah jadi Badan Keuangan. Itu pertarungannya luar biasa. Kenapa? Karena ingin meyakinkan pemeriksa bahwa apa yang kita lakukan itu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan itu diuji oleh mereka. Diuji. Kita itu seperti diperiksa kalau berhadapan dengan BPK. Bahkan kalau tidak tuntas di tempat, kita diajak sampai ke tempat pihak ketiganya dan seterusnya. Maka melalui kesempatan berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bahwa WTP bukan hal yang sederhana. Raih dan tidak diraih bukan permasalahan. Tetapi WTP adalah sebuah predikat yang harus diraih oleh suatu entitas untuk menguji sebagaimana tata kelola keuangannya itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan atau tidak. Terlepas dari setiap tahunnya ada proses hukum yang berjalan di setiap daerah. Tetapi koreksi terhadap pengolahan keuangan, introspeksi terhadap semacam kita. Diri kita ini kalau tidak dilakukan introspeksi, agak sulit untuk berkembang. WTP itu seperti itu. Sehingga saya mengajak hari ini, mari kita bersama-sama menganggap bahwa WTP adalah sesuatu yang super. Bukan karena reward DID-nya. Sekarang perolehan DID itu Pak, WTP itu cuma pintu gerbang. Bukan setelah WTP kemudian dapat DID. Dia hanya pintu gerbang calon penerima DID. Calon. Belum tentu dapat DID. Saya kira itu saja Pak Hadi. Terima kasih. Jadi tetap menjadi yang supir meskipun tiba-tiba ada masalah hukum. Berbeda. Kita bisa lihat permasalahan hukum ini bagian daripada sampling yang diaudit oleh BPK atau tidak. Karena kalau dia bagian dari yang diaudit oleh BPK akan ditemukan. Akan ditemukan. Jadi kita jangan berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh BPK ini hal-hal yang sederhana saja. Tidak. Karena ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangan, kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas SPI, itu bagian tahapan yang sangat kompleks. Tidak hanya harus kita sampaikan hari ini, ya sudahlah WTP. Tidak demikian. Tapi saya mau sampaikan hari ini bahwa WTP bukan perjuangan terakhir. WTP adalah bagian daripada proses awal untuk mencabut pemerintah daerah lebih bekerja keras dalam rangka tata kelola keuangan yang lebih baik. Tapi WTP, jangan pernah menganggap WTP adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi WTP adalah super, luar biasa. Karena dia menguji tentang keberadaan tata kelola kita. Terima kasih. Kalau kasus di Bandung, apakah masih bisa dibilang WTP itu super? Kalau kita melihat kasus Pak Hadi, tidak boleh hanya sepintas kita lihat. Karena berbicara data ini penting.
Sebab apa yang kita baca di media itu belum tentu fakta terjadi di sana yang sebenarnya. Dan juga kita tidak mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan mereka setiap tahunnya. Apa-apa yang diperiksa oleh BPK, sampling mana yang diambil. Kita tidak tahu. Jadi kalau WTP selalu dikaitkan dengan kalau korupsi, kalau WTP belum tentu korupsi, saya sudah analogikan tadi. Bahwa WTP adalah meminimalisir korupsi. Meminimalisir. Dia bagaikan pagar dan rumah yang kokoh. Orang yang mengabaikan WTP atau menganggap WTP bagian daripada sederhana, berarti dia sementara membangun pagar yang tidak kokoh. Dan yang membangun rumah yang bisa saja digoncang-gancingkan oleh keadaan bumi ini bisa roboh seketika. Maka penting sekali untuk kita pahami bersama bahwa WTP sesuatu yang super dan patut disupport pemerintah daerah. Bagaimana bisa memperoleh WTP dalam tanda petik. WTP yang diperoleh tanpa ada perjuangan, tanpa ada jual beli. Tapi WTP yang murni. WTP murni diperoleh. Tidak ada suap menyuap di sana. Tetapi benar-benar murni diperoleh. Terima kasih Pak. Kabupaten Gorontalo murni ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sampai dengan detik ini.